Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Segmen Monito kali ini akan mengangkat inspirasi dari pasangan suami istri yang berusia muda yang sama-sama sukses dalam menjalankan bisnis masing-masing. Pasangan tersebut adalah Agus Sukmana, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang kuliner sate Taichan Bengawan. Mengawali karir sebagai pekerja kantoran, Agus akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuka peluang usaha di bidang kuliner. Bidang bisnis juga merupakan hal baru bagi dirinya. Dengan belajar secara otodidak serta kepada kawan-kawannya, Agus bisa membuktikan bahwa usaha tidak akan pernah pemirsa mengkhianati hasil. Saat ini sudah ada 11 cabang gerai Taichan Bengawan yang tersebar di 8 kota. Sementara istri Agus, Rizky Amelia, fokus berbisnis di bidang fashion dengan label emailsaishijab.id. Nah, bagaimana kisah di balik suksesnya bisnis kuliner salah satu pengusaha muda tanah air ini? Kita langsung saja sapa Mas Agus Sukmana. Selamat siang Mas Agus, apa kabar Mas Agus? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas Agus. Nah Mas Agus, tadi kita udah lihat nih cuplikannya bikin sate Taichan sampai ke 8 kota. Awal mulanya gimana sih Mas Agus? Emangnya jago masak Mas Agus dari dulu? Waduh, kalau masak sih kita nggak terlalu jago sih. Cuman waktu itu emang pada tahun itu emang Taichan itu lagi hits banget. Jadi terus juga temen ternyata ada yang punya resepnya yang enak banget. Akhirnya kita mutusin untuk buka bareng gitu. Itu kapan Mas Agus tepatnya? Tahun itu 2016. 2016. Ya. Dan waktu itu Mas Agus masih kantoran saat itu? Usaha sampingan kah atau rencana resign terus memilih Taichan atau kayak gimana? Waktu itu sih masih kerja di Bekasi. Tadinya sih Taichan sebenarnya cuma buat sampingan aja, nyoba-nyoba usaha. Siapa tahu berhasil kan. Akhirnya setelah 2 tahun, itu juga resign memutuskannya lumayan berat juga pertimbangannya karena udah lama juga kerja kan. Terus resikonya juga lumayan. Akhirnya yaudahlah bismillah aja kita. Karena ngeliat prospeknya juga bagus ternyata di Taichan Bengawan ini, respon dari konsumennya juga bagus. Ya udahlah, akhirnya saya mutusin dulu fokus aja di situ. Bismillah terjun aja langsung ya Mas Agus. Nah waktu itu apa sih yang membuat Mas Agus benar-benar fokus yakin selain tadi ada prospek bagus, terus ada feedback baik dari pelanggannya. Apa sih yang membuat Mas Agus oke, bisa ini difokusin, resign dari kantor jadi pengusaha seutuhnya? Ya yang paling ini sih kalau jadi pengusaha kan kita waktunya fleksibel ya. Nggak seperti orang kantoran yang dari pagi sampai sore. Pertimbangannya juga biar punya waktu banyak untuk keluarga juga kan. Bisa sering-sering main sama anak, terus sering ketemu istri juga. Jadi ya selain itu juga kan penghasilannya juga kan lumayan juga. Jadi ya udahlah. Nah, kalau boleh tahu Mas Agus sebelumnya di karyawan di bidang apa Mas? Di perusahaan daerah air minum, Bekasi. Perusahaan daerah air minum. Bergerak di bidang ya supply air bersih di Kota Bekasi. Waduh, terus jauh banget ya Mas dari masak-masak apalagi Taichan. Waktu itu kenapa sih Mas Agus teman-teman bisa ada yang punya resep Taichan emang karena waktu itu lagi banyak booming kah atau emang dari awal wah menarik nih Taichan kayaknya lebih simple? Iya, waktu itu lagi booming banget, hampir di setiap tempat tuh mereka punya menu Taichan-nya, apalagi waktu itu kan di Senayan ya. Awal mulanya tuh sampai ngantri berjam-jam buat makan sate Taichan karena sate Taichan ini kan jenis sate yang baru gitu. Biasanya kan bumbunya kan kacang, kecap. Nah ini bumbunya sambal, mungkin orang banyak yang penasaran juga kan. Ini sate apa sih gitu kan. Nah, awal-awal membangun ngerintis usaha ini Mas Agus, apakah smooth sailing semuanya kah? Atau pastinya biasanya ada tantangannya nih? Waktu itu tantangan Mas Agus ada nggak sih? Tantangannya waktu itu, ya itu karena lagi banyak yang jualan Taichan, jadi
nggak jauh dari cabang kita pertama itu ada juga Taichan. Ya paling tantangannya ya persaingan aja sih gitu. Dan apalagi saya kan waktu itu baru mulai usaha ya, masih meraba-raba gitu ini caranya gimana segala macam. Cuman ya banyak sharing sama teman, terus tanya-tanya ke teman-teman yang udah mulai usaha, akhirnya ya bismillah jalan gitu. Bismillah aja. Nah untuk modalnya sendiri Mas Agus, kalau mulai usaha mungkin ada banyak pemirsa di luar sana yang takut gitu karena nggak ada modal. Modalnya besar nggak sih? Terutama untuk sate Taichan waktu itu? Waktu itu cabang kita pertama di Bandung itu modalnya sekitar 100 juta lah. Itu udah termasuk peralatan dapur segala macam, terus sewa tempat juga. Itu emang waktu itu Mas Agus niat untuk usaha sampingan jadi ada tabungan kah? Atau memang tiba-tiba ada niat usaha terus ada biaya yang dialokasikan ke modal ini? Karena kan kita Taichan Bengawan ini kan saya sama temen nih berdua bikinnya, jadi saya patungan sama dia. Ya kebetulan ada tabungan juga sih buat mulai awalnya itu. Terus waktu itu takut nggak sih risikonya? Kan ini kan lumayan besar ya, modalnya lumayan lah buat hitungan bisnis. Yeah. Apalagi Mas Agus nggak punya latar belakang bisnis. Itu gimana cara menghadapi risiko-risiko dan juga rasa kekhawatirannya Mas Agus? Iya, sebelum buka kan banyak sharing juga sama teman, dikasih tahu nih biasanya kalau misalnya awal-awal buka seperti ini yang harus dihindarin. Ya saya sih Apa itu coba Mas harus untuk dihindarin? ikutin. Ya biasanya kayak kalau apalagi makanan ya, menunya nih harus unik nih, rasanya tuh harus beda sama yang lain gitu kan. Ya akhirnya saya ikutin begitu, saya cari menu-menu yang istilahnya divariasiin dari yang sebelumnya ada gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi kata Mas Agus kan waktu itu Taichan lagi booming, terus banyak banget kompetitornya. Waktu ngakalinnya gimana? Terutama buat promosi, cara persaingannya saat itu gimana Mas Agus? Kebetulan kan istri kan followers di Instagramnya kan lumayan tuh Mbak. Iya. Iya, terus juga teman-teman istri juga kan kebetulan selebgram, apalagi selebgram sekarang tuh buat media promosi itu kan luar biasa tuh Mbak. Nah kita dibantu sama istri, sama teman-teman istri juga buat mempromosiin itu semua gitu. Jadi lebih cepat gitu sampainya ke masyarakat, ke konsumen gitu. Oke, berarti berbeda dari promosi lewat sosial media, Instagram, selebgram itu ya, Mas Agus ya? Iya, awalnya itu. Nah, waktu itu bisa ngimbangin nggak sih? Kan biasanya oke promosi lewat sosial media, terus ada selebgram. Tapi kadang-kadang kan harus juga menjaga, let's say, kualitas rasanya kah? Atau yang diharapkan yang di Instagram dan juga kenyataan asli. Itu gimana cara ngimbangin ya, Mas Agus? Ya sebelum kita promosi sih saya udah percaya diri ya kalau produk yang saya jual itu ini kualitasnya oke lah, rasanya udah kita coba kasih sampel ke saudara, ke temen, ini orang pada suka semua. Terus juga kayaknya sih ya udahlah kalau mereka udah suka kita coba aja ya, ternyata orang-orang yang lain juga suka juga gitu. Udah pada langsung suka juga ya. Nah Mas Agus tadi kan seperti disebutkan juga bahwa ini bantuan istri. Dan istri juga punya usaha kan, yaitu usaha fashion. Sebenarnya bagaimana sih tipsnya biar suami istri bisa produktif nih seperti Mas Agus dan juga istrinya dengan satu jualan fashion, satu lagi buka usaha kuliner. Apa sih kiat-kiatnya? Ya ini sih kebetulan aja sih Mbak, alhamdulillah kita berdua dikasih jalan, dikasih usaha buat ngejalaninnya. Ya paling kiat-kiatnya karena kebetulan kan kita kan beda ini Mbak, maksudnya masing-masing punya istri di Imlase Hijab, saya di Taichan Bengawan, ya paling saling support aja satu sama lain. Paling kita kadang-kadang suka sharing masalah ya penjualan, masalah karyawan, segala macam gitu. Ada nggak sih kayak kalimat mujarab yang saling kalian ingatkan ke satu sama lain untuk saling menguatkan terutama dalam berbisnis? Ya paling kalau misalnya pasti kan kita ada masa-masanya penjualan menurun segala macam, ya paling saya ingetin ke istri aja, udahlah yang penting kita tuh udah berusaha, sisanya udah serahin ke Allah aja gitu, mau hasilnya gimana yang penting kita usaha aja dulu.
Gitu sih. Oke, berarti yang penting usaha gitu ya mulai. Usaha aja dulu, iya. Baik, terima kasih Mas Agus sudah bergabung bersama kita semua di Newsline. Salam buat istrinya Mas dan sukses terus buat Iya, bisnisnya. sama-sama Mbak. Terima Ya, kasih. terima kasih.